Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel, The Arifin Family. Di video kali ini kita akan ada kegiatan baru yaitu podcast. Yang insya Allah kita akan hadirkan narasumber yang mendatangkan informasi yang valid. Dan untuk kalian yang pengen mendengarkan video ini, harus banget kalian itu pakai headset agar kalian itu terbawa dalam cerita ini, guys. Dan jangan lupa kalian sediakan cemilan-cemilan serta kopi-kopi untuk kalian lebih asik mendengar. Halo, selamat malam. Dengan saya Rara yang kebetulan mau berbagi cerita yang kira-kira ini sudah 10 tahun yang lalu saya alami. Sebelumnya, buat kalian yang sedang mendengarkan podcast ini, pastikan kalian gak mendengarkan sendirian dan di malam hari. Karena jujur, ini gue menceritakannya aja tuh, belum mulai aja tuh udah merinding karena seakan gue diajak kembali kepada saat itu, saat gue mengalami kejadian yang sungguh gak pernah bisa dan tidak akan pernah kita lupakan. Oke, mari kita mulai, guys. Jadi pada sore itu gue dan teman-teman gue baru aja selesai kelas dari kampus dan berencana untuk makan malam di sekitar Bogor, yang dimana gue dan temen-temen gue ini merencanakan untuk makan di tempat yang sebenarnya itu kita nggak kepikiran sama sekali. Malam itu kita mau ke sana, itu di luar dari acara kita hari itu ya, jadi itu bener-bener dadakan banget. Akhirnya yang lainnya setuju, kami memutuskan lah untuk pergi ke sana. Seingat gue itu kita cabut sekitar jam 5-an, jam 5 sore. Dan kebetulan kita ada 6 orang. Temen gue namanya Nidia dan pacarnya namanya Marshall, dan Eva 2 lagi namanya Nadira dan Awan. Insya Allah dari cerita ini gue gak akan melebihkan dan mengurangkan, karena orang-orang yang gue sebut barusan semuanya masih hidup dan ini cerita bener-bener kami berenam alamin. Dimulai dari sore itu jam 5 kita berangkat dari kampus. Kita berharap kira-kira lah jam 6, setengah 7 tuh kita udah sampai di restoran tersebut di daerah Bogor. Untuk menghargai dan menghormati tempat tersebut, gue gak akan sebut nama restorannya, guys. Kita harus menghargai itu. Jalanlah kita sekitar jam setengah 6, jam 5-an itu kita jalan. Kebetulan pacarnya temen gue nih, dia ini si Marshall gak mau lewat tol. Jadi kita tuh bener-bener lewat perumahan, kita lewat jalan-jalan kampung, jalan-jalan desa situ, yang kalau nggak salah seinget gue itu kita ngelewatin Tajur deh. Kita ngelewatin pokoknya Sukabumi situ lah. Kita nggak masuk tol untuk ke arah Bogor dari Lenteng Agung. Udah itu jam 6 semua masih baik-baik aja. Kita juga masih di jalan, kita masih ngobrol, kita masih bercanda. Belum kerasa lapar banget karena baru 1 jam jalan lah ya. Gue mikir pada saat itu kalau kita dari Lenteng Agung terus ke Bogor nggak masuk tol, paling 2 jam lah nyampe, paling lama lah ya. Karena kebetulan temen gue yang bawa mobil ini sama pacarnya udah sering banget bolak-balik ke Bogor, ke Puncak gitu, dari kampus tuh udah sering. Jadi ya gue yakin dia udah hafal jalan lah, kita percaya itu. Dimulai dari setengah 7 kalau nggak salah. Waktu itu gue inget banget lihat jam karena kita denger azan Isya jam 7 kurang, setengah 7 lebihan kalau nggak salah. Itu kita udah masuk perumahan warga, yang dimana gue lihat dan gue inget-inget lagi, insya Allah ini bener dan gue nggak mengurangkan atau melebihkan ini. Itu kita ngelewatin portal yang dimana setelah kira-kira 50 meter masuk dari portal itu masih banyak perumahan warga yang jaraknya 100 meter dari rumah tersebut. Itu rumahnya masih besar-besar banget.
rumah gede lah, bukan kayak rumah kampung, tapi memang daerahnya bukan daerah klaster ya, bukan kayak kita ngeliatin klaster walaupun itu ada portal di depannya. Dan di sebelah kiri kita disambut dengan hutan yang pohonnya tuh tinggi-tinggi banget. Karena itu posisi udah malam, jadi kita nggak bisa lihat dalam jarak pandang jauh karena itu gelap sekali di kiri kita. Sepanjang jalan itu hutan di kiri dan di sebelah kanan itu hanya ada rumah beberapa dengan jarak 100 meter 100 meter. Itu aku lihat jam terakhir itu yaitu menjelang Isya karena kita dengar azan. Ya berarti kira-kira jam 7 lewat lah ya setelah aku ngelewatin 50 meter itu dari portal. Aku ingat banget itu jam 7 malam. Kita udah mulai bingung karena kok kayaknya jauh banget dan gak sampai-sampai setelah kita ngeliatin portal itu. Aku udah gak bisa lihat jam lagi karena jam itu berhenti di jam 7 guys. Kita berenam tuh bingung mau ngomong apa. Kita gak tahu juga ini apa dan kenapa. Enggak sama sekali pada saat itu kita mikir setan tuh, enggak sama sekali. Sampai akhirnya kita ketemu dan kita lihat rumah warga yang itu kayaknya udah kita lewatin gitu. Kita udah, padahal itu jalan cuma lurus aja ya, nggak ada pertigaan, nggak ada belok-belok. Dan salah satu temen gue itu mutusin untuk kayak kita tanya aja deh, karena kita kan niat mau makan nih dan kita ngerasa ini tuh udah semakin malam tapi kok kayak baru sebentar aja kita ngelewat gitu loh. Akhirnya kita nanya sama bapak-bapak yang kebetulan ada di kayak gubuk kecil, bukan gubuk kecil sih, kayak tempat duduk kayu gitu di depan rumahnya. Yang kalau diperhatiin dari tempat duduk kakek-kakek itu ke gerbang ada kayak 10 meteran, terus dari gerbang itu ke rumahnya itu ada kali kayak 40 meteran tuh. Jadi kayak rumah-rumah besar gitu di tengah-tengah pemukiman desa, pemukiman warga. Agak aneh sih sebenarnya, tapi waktu itu kita nggak mikir begitu. Kita berusaha untuk berpikiran baik karena ya kita nggak mikir setan sama sekali, kita cuma mikir kayak kita tersesat aja gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk bertanya dari jendela mobil. Gue nggak turun, gue buka kaca, gue bilang sama bapak, ya Pak, permisi, numpang tanya Pak, saya dengan teman-teman saya mau ke arah Bogor Pak, tapi kayaknya kita kesesat Pak, ini jalanannya nggak ada belokannya. Tiba-tiba kakek itu, bapak-bapak itu bilang, Mbak putar balik aja deh, soalnya di depan udah kaki Gunung Salak. Coba lo semua bayangin gimana perasaan kita berenam di mobil saat kita tahu kita udah di kaki Gunung Salak. Yang awalnya kita lihat ini portal, terus bayang rumah-rumah gede, nggak mungkin itu akses jalan ke Gunung Salak dong. Nah, kita masih mencoba untuk positif. Akhirnya si Marshall ini temen gue yang bawa mobil putar balik lah. Kita putar di rumah itu guys, karena cuma satu jalan. Muter, berarti kan itu posisinya di kanan gue udah hutan ya, karena kan tadi di kanan gue itu rumah itu, sampai akhirnya gue ketemu bapak-bapak itu dan bertanya, berarti di kanan gue posisi udah hutan. Di sebelah kiri temen gue berarti bapak-bapak itu dan rumah tersebut kan. Dan itu temen gue bilang yang namanya Eva yang di samping gue, dia bilang bapak-bapak itu udah gak ada. Sepersekian detik itu mobil putar balik. Sepersekian detik bapak-bapak itu gak ada, bangkunya yang tadi kita lihat pun gak ada. Dari situlah kita udah mikir kayaknya ada yang aneh. Sumpah ini aneh banget. Ini aneh banget guys. Udah akhirnya aku langsung bilang ke teman-teman yang di dalam mobil untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dan hentikan kegiatan apapun yang kira-kira melanggar melanggar norma manusia ya, untuk bisa lebih sopan lah saat kita memasuki daerah baru gitu kan. Dan gue minta mereka semua untuk berdoa dalam kepercayaan mereka masing-masing. Gue udah zikir, gue udah coba baca Yasin, gue baca ayat kursi semampu gue dan sebisa gue, karena tuh pikiran gue udah kacau banget. Gue mikir kalau gue gak balik lagi, gue gak pulang, ini berarti hari terakhir gue. Dan siang itu hari terakhir gue ketemu keluarga gue di rumah.
Gue udah mikirnya udah kacau banget karena men bayangin itu kanan gue hutan dan di depan gue tadi tuh kaki Gunung Salak. Yang pendaki aja yang udah jago mereka ngedaki gunung itu bisa hilang di situ. Itu salah satu gunung yang mistis sih sebenarnya di Sukabumi ya, daerah-daerah situ. Akhirnya kita baca doa, aku zikir, terus anak-anak yang lain juga gue minta untuk lebih sopan dan baca doa dan zikir dalam hati. Akhirnya setelah kita berharap banget dan kita bener-bener berdoa tulus, itu kita minta ampun dan kita minta tolong sama Allah. Itu nggak jauh dari portal yang kita masukin, kita lihat ada 3-4 mobil di belakang kita. Itu kelihatan dari spion dan itu sinarnya kelihatan dari spion kita semua. Bayangin itu satu jalur, nggak ada pertigaan, nggak ada belokan. Itu mobil dari mana datangnya? Itu 50 meter dari portal kita mau keluar. Dan kita baru sadar pas tadi kita masukin portal itu pertama kali, kita ngeliat banyak anak kecil itu di sebelah kiri kita lari. Dan saat keluar dari portal situ, kita lihat udah jam 11 malam. Jadi di jam 7 malam sampai 11 malam itu berapa jam? Dan kita cuma diem aja di situ. Kita jalan lurus. Gila, kita jalan lurus yang ngabisin waktu sampai 4 jam. Sampai 4 jam guys. Dan lebih kacau lagi itu tiba-tiba ada mobil di belakang yang berderet gitu, sementara itu nggak ada pertigaan, nggak ada puter balik, agak horor banget. Itu bener-bener horor dan sekarang gue merinding banget untuk mengingat dan menceritakan kejadian di 10 tahun lalu itu. Akhirnya kita semua memutuskan untuk pulang. Gue minta tolong sama Marcia untuk anterin kita semua pulang ke rumah masing-masing, tapi sebelum itu kita memutuskan untuk makan di sekitar Kalibata. Karena memang kita lapar banget, kita dari sore niatnya pergi pulang kuliah itu makan kan. Ya udah, kita akhirnya mengakhiri perjalanan kita dengan makan di sekitaran Kalibata. Lalu kita dianterin pulang sama temen gue Marshall itu. Jadi gitu guys, cerita gue yang gue mau sharing ke kalian, yang dimana sebelumnya gue nggak pernah percaya banget hal-hal seperti itu, hal-hal seperti kita datang ke tempat baru, ke daerah baru untuk bisa lebih sopan dan menjaga perkataan. Karena setelah kita menceritakan lagi dalam keadaan sadar bahwa mungkin temen gue di belakang berkata kasar atau temen gue mungkin melakukan hal yang nggak baik, sampai akhirnya itu mengganggu buat penunggu di sana. Sampai akhirnya kita berenam terancam untuk mungkin kita nggak bisa kembali, dan entah siapa itu kakek-kakek yang kita temuin dan akhirnya dia memberitahu bahwa kita hampir sampai di kaki Gunung Salak. Yang mungkin di depan jurang, mungkin juga di depan apa, mungkin kita nggak akan pernah kembali dan mungkin hari ini gue nggak bakal menceritakan cerita ini ke kalian. Akhir kata, terima kasih buat attentionnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk narasumber kita yang udah bersedia bercerita di podcast kita kali ini. Untuk kalian yang ingin sekali kita setiap minggunya upload mengenai podcast, entah podcast mengenai misteri atau apapun, silakan komen di bawah. Nanti kalau misalnya komennya banyak, insya Allah setiap minggunya kita akan buat podcast. Entah itu dari podcast misteri, tentang kehidupan atau apapun, nanti insya Allah kita akan share. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.